Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengambil pelajaran dari kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang mulia. Beliau masuk dalam nabi ulul azmi, yaitu manusia Allah Subhanahu wa taala yang diberi ujian yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak dari Azhar, seorang orang tua, seorang ayah yang pekerjaannya adalah membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Babylon. Kaum Babylon ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat keras dan sangat kejam, yaitu Raja Namrud. Dalam instruksinya, dalam peraturannya, dia menginstruksikan kepada seluruh pasukannya untuk membunuh, mengubur setiap bayi laki-laki untuk dibunuh, dipenggal satu persatu, karena dia takut ketika ada yang menyaingi kerajaannya atau kekuasaannya. Maka siapapun yang berjenis kelamin laki-laki pada saat itu semua harus dibunuh dan tidak diberi kesempatan untuk hidup. Maka inilah yang terjadi pada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ibunya ingin melahirkan, maka dia dibawa ke sebuah gua. Dia diselamatkan oleh ayahnya untuk supaya dia dilahirkan dalam keadaan selamat. Dan akhirnya dia lahir ke dunia ini. Apa yang terjadi? Ketika kanak-kanak Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kemudian dia ingin mencari Allah. Dia ingin mencari Tuhan, siapa sebenarnya, siapa sesungguhnya Tuhan. Sehingga di suatu malam dia duduk merenung. Kemudian dia melihat bintang-bintang yang bersinar cerah dengan sangat indahnya. Kemudian dia mengatakan, inilah Tuhan. Tetapi ketika pada pagi harinya bintang-bintang itu hilang. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukanlah Tuhan. Yang Tuhan itu adalah matahari. Tetapi pada sore harinya matahari ini pun kemudian tenggelam dan muncullah bulan. Dan kemudian dia mengatakan, bulan inilah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata bulan ini juga kemudian tenggelam. Maka Nabi Ibrahim dalam perenungannya ini kembali menemukan siapa Tuhan. Dan kemudian dia menyatakan bahwa Tuhan sebenarnya, Tuhan sesungguhnya adalah yang menciptakan bintang-bintang, yang menciptakan bulan, dan yang menciptakan matahari. Itulah sesungguhnya Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah remaja, waktu yang sangat cocok untuk kemudian melakukan aktivitas dakwah, menyeru untuk beriman kepada Allah, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam datang menemui Raja Namrud. Dia mengatakan bahwa Raja Namrud itu bukanlah seorang Tuhan, bukanlah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Di suatu ketika
Ya. Manusia, penduduk Babilonia pada saat itu sibuk menyembah berhala-berhala, dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke tempat penyembahan Raja Namrud alaihissalam. Raja Namrud kemudian dia menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di dalam penyembahan, tempat penyembahan Raja Namrud. Hanya satu yang dia sisakan, yang paling besar di antara patung-patung itu. Sehingga apa terjadi? Dari sinilah muncul ujian terhadap raja, terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dia dipanggil oleh Raja Namrud. Dan ketika dia dipanggil, terjadilah dialog di antara mereka. Dan Raja Namrud mengatakan, siapakah yang merusak ya Tuhan-Tuhan yang saya sembah, patung-patung saya? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tanyakan saja kepada patung-patung itu. Maka Raja Namrud mengatakan, bagaimana mungkin patung-patung itu bisa berbicara? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau dia tidak bisa berbicara, buat apa yang kau sembah? Maka apa yang terjadi? Akhirnya anak muda ini, Nabi Ibrahim, ditangkap dan kemudian ingin dibakar oleh Raja Namrud. Maka dikumpulkanlah kayu bakar. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat. Ketika sudah diikat dan dibakar, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Dia berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya, dinginlah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Yang sejatinya api itu akan membakar tubuh, jasad, badan dari Nabi Ibrahim. Tetapi apa yang terjadi? Dia merasakan sebaliknya. Nabi Ibrahim dalam keadaan dingin, ya, dan selamat dari pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Raja Namrud alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari pembakaran Raja Namrud. Kemudian ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika sudah dewasa, ya, maka dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya. Dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, ketika anaknya itu sudah berumur yang sanggup untuk berusaha, ya, falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, qala ya abati, Ismail berkata, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sudah mulai dewasa, begitu pula dengan anaknya Ismail alaihissalam, ya, dia kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya. Anak yang sekian lama dia tunggu-tunggu, ya. Kemudian setelah dia dapat anak itu, dikaruniai seorang anak, kemudian dia diminta untuk menyembelih anak tersebut, yaitu Ismail alaihissalam. Dan satu hal
ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua ini dalam keadaan yang sangat siap dan matang untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Ismail ini sudah berumur yang sanggup untuk disembelih, maka dia pun melakukannya. Dia mengatakan, "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, tadi malam aku telah bermimpi. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Maka Nabi Ismail mengatakan, "If'al ma tu'mar." Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau memang itu benar-benar perintahnya Allah, laksanakanlah wahai ayahku. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika setelah sampai di tempat pemotongan penyembelihan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu demikian pula dengan Nabi Ismail, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah hanya ingin melihat ketaatan dari kedua hamba ini, Ibrahim Ismail, ketaatannya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ismail alaihissalam diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas yang gemuk, yang besar, untuk menggantikan kurban daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah ujian yang paling berat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keteladanan yang telah diberikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi sebagai seorang orang tua, dia tidak langsung ingin melaksanakan perintah Allah, ingin menyembelih Nabi Ismail, tetapi dia meminta pendapat dari anaknya dulu, Nabi Ismail. Tetapi karena Nabi Ismail juga ini adalah orang yang taat kepada Allah, maka dia pun juga menerima perintah sebagai ketaatan kepada Allah, juga kepada ketaatan kepada ayahnya, sehingga dia mendapati orang-orang yang sabar. Inilah yang bisa kita petik dari kisah teladan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan bisa meneladani keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.